Oke, mungkin di sini aku mau bahas PR yang kedua. Sebelumnya teman-teman di kuliahan udah dibagikan PR yang ketiga belum? Udah Kak, cuman dikumpulinnya eh, hari Rabu depan. Kak. Oke, hari Rabu depan ya. Langsung aja ya. Yang nomor pertama, optika geometris mengasumsikan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus dan pembentukan bayangan dapat dianalisis menggunakan hukum pemantulan dan pembiasan. Jelaskan dua asumsi utama yang memungkinkan pendekatan optika geometris berlaku. Jadi optika geometri itu adalah optika yang menggunakan pendekatan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus. Padahal sebenarnya cahaya itu ada partikel yang menyebar ya di tepi-tepinya. Kalau teman-teman amati mungkin di center itu memang bergerak secara lurus. Cuman kan ada partikel yang di pinggir itu masih menyebar gitu. Nah, di optika geometri itu kita mengasumsikan bahwa cahaya itu lurus aja, jadi nggak ada yang menyebar gitu. Jadi asumsi utamanya, yang pertama adalah cahaya merambat dalam garis lurus. Kemudian asumsi yang kedua, iya, karena cahaya itu merambat dalam garis lurus itu ada syaratnya, itu selama tidak ada gangguan. Jadi gangguan itu bisa berupa celah sempit yang menyebabkan adanya difraksi dan interferensi. Kemudian syarat yang kedua itu ukuran dari alat optik jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya. Nah, kenapa yang B itu kan menanyakan kenapa syarat kedua itu bisa menyebabkan pendekatan tersebut valid. Jadi, saat suatu cahaya itu dianggap sebagai satu sinar yang lurus ya seperti ray ya, maka dia tuh bisa ya cahaya itu bisa diperlakukan sebagai sinar. Jadi apa ya, kalau cahaya itu sebenarnya kan memancar gitu. Nah, kalau ray itu dia tuh lurus gitu. Jadi cahaya itu dipendekati ya, dilakukan pendekatan menjadi ray atau sinar. Jadi eh, hasilnya si cahaya ini bisa diperlakukan sebagai ray itu, sebagai pendekatan.
Sehingga hukum pemantulan, pembiasan, dan hukum-hukum optik geometri yang lain itu bisa berlaku pada cahaya juga. Tuh. Berarti pendekatan ini valid itu karena jika ukuran alat optik jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya, cahaya itu dapat diperlakukan seperti ray atau sinar, sehingga hukum ada pemantulan, pembiasan, itu dapat diterapkan pada cahaya. Gitu. Oleh karena itu di optika geometri nanti cara menggambar cahaya tuh pasti menggunakan garis ya kan. Semisal teman-teman biasanya menggambar objek itu kan sebagai panah gitu ya. Kemudian nanti cahaya datang, misal ini garis yang berwarna merah, cahaya datang kayak gitu kan. Ya. Di optika geometri ini kita memperlakukan suatu cahaya itu sebagai ray atau sinar. Yang dimana sinar itu eh, dimensinya kecil dan dia lurus gitu. Kemudian nomor 3, C. Apa yang terjadi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, misal celah sempit. Berarti jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi efeknya atau akibat dari gangguan tersebut. Nah, contoh gangguan tadi kan ada celah sempit ya misalnya. Nah, kalau celah sempit berarti nanti akan terjadi interferensi dan difraksi. Sehingga kalau terjadi interfraksi dan difraksi, maka optika geometri tidak bisa dilakukan lagi. Atau tidak berlaku dan harus menggunakan hukum optika fisis gitu. Ya, ini untuk yang nomor 1.
Selanjutnya, ke nomor yang kedua. Sebuah benda setinggi 2 cm diletakkan 5 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki panjang fokus 10 cm. Tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nyata, maya, tegak, terbalik, diperbesar, diperkecil. Hitung posisi bayangan menggunakan persamaan cermin. Gambar diagram sinar sederhana yang menggambarkan pembentukan bayangan. Nah, yang diketahui itu adalah tinggi benda, ya. Height object itu setinggi 2 cm yang diletakkan 5 cm di depan sebuah cermin cekung. Berarti objeknya terletak 5 cm. Berarti jarak dari objeknya SO ya. 5 cm dan memiliki panjang fokus 10 cm. Nah, cermin cekung. Karena cermin cekung itu berarti positif. Jadi, ya, positif. Jadi kalau cermin itu yang positif itu cekung, kalau lensa cembung gitu ya. Cermin cekung. Mungkin teman-teman review itu dulu kali ya. Review persamaan-persamaan. Jadi ada persamaan di optika geometri itu ada yang pertama 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per SI ditambah 1 per SO. Kemudian ada lagi M itu sama dengan SI per SO juga sama dengan HI per HO. Mana M itu perbesaran, SI jarak dari I itu adalah inert atau bayangan, O-nya objek, ya HI berarti jarak tinggi objek, HO berarti tinggi kebalik deh. HI berarti tinggi bayangan, HO berarti tinggi objek, kayak gitu. Kemudian ya udah ya. Ya, ada lagi ruang benda tambah ruang bayangan tuh sama dengan 5. Lalu ada lagi ya tadi ya. Kalau cermin itu yang positif cekung, yang negatif cembung. Kalau lensa positif negatif itu kebalikannya, lensa cembung dan lensa cekung. Oke. Nah, kita mau mencari sifat bayangan yang terbentuk. Mungkin kita itu dulu gambarkan bagaimana penampakan dari ini. Jadi di 5 cm itu ada suatu benda. Kemudian di 2 kalinya itu adalah titik fokus. Ya, kemudian itu teman-teman. Fokus. Kemudian 2 kali fokus tuh namanya R. Ya, atau jari-jari kelengkungan. Kemudian ruangannya itu adalah ruang 1. Ini ruang 2. Oke. Nah, benda itu berada di ruang 1 ya.
Maka bayangan ini benda ya. Maka bayangan di 5-1 berarti ruang 4 gitu. Nah, karena ruang benda itu lebih kecil dari ruang bayangan, maka sifatnya diperbesar gitu. Kemudian, oh iya, ini ada itu, apa namanya? Yang selalu sama. Kalau Maya tuh tegak. Kalau nyata itu selalu terbalik. Nah, di sini kan S-nya itu adalah 5 cm dan F-nya itu adalah 10 cm. Maka kita tahu dari situ bahwa S-nya kurang dari F, maka dia itu Maya tegak diperbesar. Tapi ini harus dipastikan lagi kevalitannya ya, biar teman-teman tahu tuh pakai persamaan ini super F. Iya, kalau Maya itu berarti nanti SI-nya itu negatif, kalau nyata SI-nya itu positif. Kita pastikan lagi di yang B. Pakai persamaan super F. Nah, jadi yang B kita menghitung posisi bayangan menggunakan persamaan cermin. Super F sama dengan super SI ditambah super SO. Super F-nya 1/10 itu sama dengan super SI. Berarti ditanya ditambah super SO-nya 1/5. Maka kita perlu super SI sama dengan 1/10 min 1/5. Atau gini deh. Biar sama ya. Ini 1/10 min 1/5 sama dengan 1/SI. Disamakan jadi 10, berarti 1 min 2 sama dengan 1/SI. Jadi 1 min 2 kan min 1/10 sama dengan 1/SI. Sehingga diperoleh dibalik ya, keduanya dibalik, diperoleh SI sama dengan min 10. Nah, min 10 ini menandakan bayangannya bersifat maya. Kemudian jaraknya, berarti jaraknya ya 10 cm. Gambar diagram sinar sederhana yang menggambarkan pembentukan bayangan.
ini aja ya. Ya, misalnya ini cekung lah ya. Kemudian ini 5 senti miring. Ya mungkin kalau miring nggak apa-apa lah ya. Anggap saja lurus. Kemudian di jarak 10 cm ada titik fokus. Kemudian 2 kalinya ada jari-jari perbesaran lensa. Oke. Jadi di sini tuh ada 3 sinar istimewa ya. Teman-teman, apakah masih ingat sinar apa aja itu? Jadi buat yang pertama, sinar datang sejajar akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian dua sinar utama. Kemudian sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar yang datang sejajar sumbu utama. Ya, sumbu utama itu mana sih? Ini loh, ini adalah sumbu utama. Akan dipantulkan menuju titik fokus. Ya, betul nggak ya? Kira-kira seperti itu. Tapi ini mending biar tidak terlalu terlihat. Samakan dengan ini aja. Oke, sejajar sumbu utama, titik fokus. Kemudian yang melalui titik fokus itu sumbu utama. Oke. Gimana ya kalau kayak gini?
Ada ide, ada ide F-nya itu Coba aku search dulu pemantulan. Oh iya, oke. Karena dia di ruang satu, aturan yang pertama itu nggak kepakai. Aturan yang titik fokus itu tidak kepakai. Jadi, semisal bendanya ada di dua, itu kan dia bisa kayak gini ya. Jadi, dia memotong titik fokus. Karena titik fokusnya berada di depan si benda ini. Kalau dia berada di belakang benda atau di sininya, kan nggak bisa ya. Tidak bisa melewati fokus. Bisa kayak gini. Nah, jadi aturan yang ketiga berarti adalah R. Langsung di skip aja. Berarti saat R itu melewati benda, maka cahayanya akan diteruskan. Aku langsung tarik ke atas aja. Oke. Terus untuk garis-garisnya, soalnya aku tulis satu, ini aku tulis tiga, gitu ya. Garis-garisnya aku pakai yang warna biru. Kira-kira udah sejajar lah ya dengan yang pertama. Kemudian ini untuk yang dua, yang ketiga maksudnya. Kira-kira segini. Nah, untuk perpotongannya berada di sini. Kurang lurus. Ya, kira-kira beginilah ya. Pokoknya ini maksud gambarnya tuh tanahnya atau objeknya tuh ada di perpotongan garisnya itu. Tuh. Kemudian ya sesuai dengan teori ya tadi. Kan tadi ruang benda satu, ruang benda dua, kemudian sini di belakang tuh ruang benda tiga, ruang bayangan. Ya, ruang bayangan tiga, ruang bayangan empat. Gitu. Diperbesar, maya dan tegak karena dia berada di belakang lensa. Kok lensa sih cermin. Terus tadi berarti ada tiga ya, betul tiga ding. Tiga sinar utama.
Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui R itu diteruskan. R ini ada yang nulis M juga, ada yang nulis P juga, itu sama. Jadi untuk membentuk bayangan, atau untuk menggambar bayangan, ya, atau menggambar ya gitu ya, itu memerlukan minimal 2 garis sinar utama kayak gitu. Itu untuk yang C. Apakah nomor 2 ada yang ditanyakan? Kayaknya belum ada, Kak. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Sebuah lapisan tipis dengan indeks bias N lapisan 1,38 digunakan untuk melapisi lensa yang memiliki indeks bias N lensa 1,5. Berapakah ketebalan paling tipis yang dapat memantulkan cahaya ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 350 nanometer secara maksimal? Di ini ada yang namanya lapisan tipis ya. Untuk persamaannya sebentar. Cek lagi agar tidak salah. Oh, share screen-nya masih stuck di nomor 2 yang C. Coba aku share screen lagi ya. Udah ya? Oke, sama-sama. Jadi lanjut ke nomor 3. Sebuah lensa tipis dengan indeks bias N lapisannya 1,38 digunakan untuk melapisi lensa
yang memiliki indeks bias and lensa 1,5. Berapa ketebalan lapisan yang dapat memantulkan cahaya ultraviolet dekat dengan panjang 350 nanometer secara maksimal. Jadi ini adalah persamaan yang akan kita gunakan. Yang atas itu adalah persamaan untuk yang maksimum, kemudian yang bawah itu untuk yang minimum. Jadi ini menggunakan persamaan interferensi gitu ya. Pada thin film atau lapisan tipis gitu. Kemudian prinsipnya itu jadi suatu lapisan tipis ya. Ini mungkin tipis tapi terlihat tebal, tapi ini adalah tipis. Kemudian ini lapisan yang kedua. Jadi yang pertama itu misal dari sini ya. Jadi ini adalah UV misal. UV yang akan masuk ke sini gitu. Dia bakal dipantulkan gitu. Nah, jadi ini adalah lapisan yang pertama. Ini lens, ini lapisan. Karena lapisan berarti berada di luar gitu ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah N dari lapisannya. Untuk yang pertama, lambdanya adalah 350 nanometer. Kemudian untuk N-nya yang kita gunakan itu adalah lapisan 1,38. Iya, kemudian ada L. L itu adalah ini ketebalannya. Jadi tinggal dimasukkan aja 2L sama dengan M tambah setengah lambda per N2. Nah, karena M-nya itu dari 0,12 dan yang ditanya adalah ketebalan lapisan paling tipis. Berarti kita pakai M yang 0 agar nilainya minimal gitu. Jadi M itu mulai dari 0, 1, 2, ya tapi udah ada tulisannya. Oke, kita pakai yang 0. Jadi 2L sama dengan setengah lambda dibagi N2. Berarti L sama dengan 1/4. Ya, lambdanya itu adalah 350 dibagi, ini nano ya. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. N2-nya 1,38. KL-nya ya bisa dihitung sendiri. Kemudian untuk yang B, oh iya, tadi kenapa pakai yang maksima bright film in air itu karena adalah secara maksimal gitu. Terus kalau yang B ini kan dapat meminimalkan, berarti nanti pakai yang kedua. Tinggal dimasukkan lagi, berarti 2L sama dengan M lambda per N2. 2L sama dengan M. Ini kita pakai satu aja ya, karena kalau 0 nanti jadi 0 L-nya. Jadi enggak ada lapisan. Kan yang ditanya adalah ketebalan paling tipis. Kalau ketebalannya 0, berarti kan enggak ada lapisannya. Jadi kita pakai M yang 1. Kali lambdanya 350, 10 pangkat min 9, dibagi dengan N2-nya 1,38. L sama dengan berarti 350 kali 10 pangkat min 9 dibagi 2 kali 1,38. Nah, dapat L-nya berapa? Berarti yang A itu adalah L untuk yang max, B itu L untuk yang min, kayak gitu. Yang nomor 3 masih aman ya?
Selanjutnya untuk yang nomor 4. Sebuah perangkat cermin menghasilkan interferensi antar sinyal yang mencapai layar vertikal secara langsung dan sinar yang mencapai layar setelah dipantulkan oleh cermin horizontal pada sisi bawah. Diketahui S adalah sumber cahaya monokromatis dengan panjang gelombang lambda yang berada sejauh L dari layar. Jika Z menyatakan titik pada layar yang menunjukkan pola interferensi, ditentukanlah A syarat terjadinya pola interferensi konstruktif dinyatakan dalam lambda Z, Z0 dan L. Kemudian untuk yang B, syarat terjadinya pola interferensi destruktif dinyatakan dalam lambda Z0 dan L. Nah, kalau untuk yang interferensi konstruktif dan destruktif, jadi interferensi itu disebabkan atau bergantung pada delta L-nya. Baik. Mana persamaan umumnya? Nih. Jadi ada dua sumber panjang ya apa ya? Dua jalur untuk mencapai titik P. Jadi ada sinar yang melalui jalur L1 dan L2 menuju titik yang sama itu dapat terjadi interferensi. Kemudian untuk yang konstruktif itu persamaan yang ini delta L per lambda sama dengan 0,12. Kalau yang destruktif delta L per lambda sama dengan 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Kemudian delta L ini adalah selisih pet yang panjang dan yang kecil gitu. Jadi gimana ya? Tulisnya adalah delta L sama dengan L2 min L1. Atau selisihnya berarti diginiin ya. Karena aku ambil L2 di depan karena dia terlihat lebih panjang aja. Tuh. Maka dari soal ini, nah, sebuah perangkat cermin. Itu kan dia mempunyai pet yang berbeda, ada pet 1, pet 2. Nah, pet yang pertama itu adalah ini, S langsung ke suatu titik ini. Itu yang harus kita cari. Buat pet yang kedua, ini berarti harus ke sini dulu, terus ke sini lagi. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan prinsip apa namanya ya? Matematika, trigonometri mungkin ya. Itu adalah
Ini yang peti yang pertama ya. Peti yang pertama, kemudian ini adalah L, kemudian ini adalah Z, min Z0, berarti panjang dari 1 gitu ya, atau L1 gitu ya. L1 sama dengan akar dari L kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat. Kemudian untuk yang L2, nah ini aku kayaknya agak pusing ya, ini karena ke bawah dan langsung ke atas dulu. Nah, teman-teman bisa cari tuh kayak gimana ya cara mencarinya. Boleh dicoba masing-masing ya, kira-kira bagaimana. Nah, nanti dapat ya persamaan dari L1 dan L2-nya apa. Kemudian diperolehlah delta L-nya sama dengan L2 dikurangin L1. Atau ya L2-nya berapa dikurangin akar dari L kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat. Nah, setelah itu berarti syarat interferensi konstruktif itu adalah seperti ini. Kemudian syarat interferensi destruktif seperti ini. Jadi untuk yang A nanti jawabannya langsung aja dimasukkan. Berarti L2 min akar dari L kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat ya dibagi dengan lambda sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk yang B, syaratnya berarti L2 dikurangin ini, akar L kuadrat, ditambah Z min Z0 kuadrat loop. Nah, itu sama dengan 0,5, 1,5, dan seterusnya. Kayak gitu untuk nomor 4. Apakah ada yang ditanyakan untuk nomor 4? Ya, kalau belum ada, aku lanjutkan tutornya ke pembahasan UAS. Untuk UAS FISDAS ini tanggal berapa, guys? Tanggal 19, Kak. 19. Oh, masih 2 minggu lagi ya? Ya. Eh, ya, 2 minggu kurang. Ini untuk yang nomor pertama. Persamaan VB sama dengan integral T dot dA pada salah satu persamaan Maxwell menunjukkan bahwa
Jadi kemarin kita sudah belajar Maxwell ya di pertemuan kemarin. VB flux B sama dengan integral B dot dA itu sama dengan 0 ya. Itu hukum Gauss yang menyatakan bahwa monopol magnet tidak ada, itu karena kutub-kutubnya akan saling mengeliminasi. Jadi monopol magnet tidak ada. Untuk yang nomor 1 di jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 2, gelombang-gelombang berikut termasuk gelombang elektromagnetik, kecuali gelombang radio, cahaya, seismik, inframerah, sinar X. Kemarin kita juga udah belajar ya, kalau gelombang elektromagnetik itu ada apa aja, radio termasuk ya, cahaya juga termasuk, infrared juga, sinar X juga. Yang enggak adalah gelombang seismik. Ya, lebih tepatnya ada di sini. Ini ada radio, infrared ada, X-ray, cahaya, ya. Kemudian nomor 3, sebuah kapasitor. Oh ya, kalau mereka elektromagnetik, seismik itu termasuk gelombang mekanik ya, karena dia membutuhkan medium untuk berjalan. Seperti kalau gelombang seismik itu berarti yang ada di bumi ya, jadi menjalar melalui bumi gitu. Seperti pergeseran lempeng dan semacamnya. Kemudian nomor 3, sebuah kapasitor lempeng sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sebagai berikut. Jika kita mengukur medan magnet B di dalam area kapasitor, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Tidak terdapat medan magnet karena tidak terdapat arus listrik di antara lempeng kapasitor. Kemudian yang B, terdapat medan magnet yang dapat ditentukan melalui hukum induksi Faraday. Integral EDL sama dengan bla 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 adalah flux magnet. Terdapat medan magnet yang dibagikan sehingga terdapat medan magnet. Ya, kemarin kita juga sudah bahas tentang kapasitor apabila dihubungkan dengan listrik, sumber tegangan. Nah, apabila kapasitor itu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, nah itu ada 2 kondisi ya. Jadi saat yang pertama itu saat kapasitornya kondisinya kosong. Saat kondisi kosong maka terjadi charging gitu. Nah, saat charging itu yang terjadi apa? Kemarin ada perubahan flux elektrik ya yang menyebabkan adanya flux elektrik yang menyebabkan adanya medan magnet. Kemudian setelah dia terisi, dia juga bisa mengalirkan listrik gitu. Berarti terisi. Mengalirkan listrik. Nah, kemudian kalau mengalirkan listrik, itu juga timbul apa? Timbul medan magnet juga.
Nah, persamaannya itu apa? Kalau yang kosong charging kemarin kan pakai, berarti dari perubahan flux menjadi magnet. Berarti integral B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt. Kemudian kalau mengalirkan listrik berarti integral B dot ds sama dengan mu 0 I enclose. Nah, kita lihat jawaban yang betul yang mana. Kalau yang B itu tidak terjadi ya, bukan induksi Faraday, tetapi induksi magnetik dari Maxwell. Nah, persamaannya kalau yang ini Maxwell ya, yang D itu Maxwell, tetapi persamaannya salah ya. Jadi, jawaban yang betul adalah yang C. Itu hukum ampere. B dot dl. Ya, di sini dl dan aku nulisnya ds, tapi dl dan ds itu sama ya. Sama-sama buat yang panjang, dimensi panjang. Gitu. Kemudian lanjut nomor 4. Untuk yang nomor 4, sebuah bola konduktor padat ya dengan radius R memiliki muatan total Q yang seragam di permukaan, maka besarnya medan listrik dalam bola ED dan di luar bola EL adalah dia tuh punya muatan total Q yang seragam di permukaan. Berarti kalau di dalam bola nggak ada muatan, berarti medan listriknya adalah 0. E dalam sama dengan 0, yang 0 ada 2. C dan A. Kemudian yang di luar bola, karena ada Q-nya, muatan total, berarti ada medannya. Medannya adalah Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ya, jawabannya yang A ya. Kemudian, nomor 5, cermin yang biasa digunakan pada spion kendaraan roda 2 merupakan cermin. Tadi kita udah belajar kalau cermin cekung itu sifatnya maya, tegak, dan diperbesar ya. Nah, berarti kita perlu kebalikannya. Cermin cembung, berarti jawabannya cermin cembung. Atau teman-teman coba lihat seperti cermin-cermin yang ada di pojokan jalan. Itu kan cembung ya bentuknya, biasanya bentuknya bulat gitu, sini pertigaan atau belokan gitu, sini. Ntar biar bisa kelihatan kalau di sini ada motor yang lagi jalan gitu. Saat kita ada di sini. Tuh. Kemudian berarti karena cembung berarti dia lebih kecil ya. Terkecil. Kayak gitu. Apa lagi? Nomor 6. Diketahui 3 berkas cahaya dengan frekuensi masing-masing melewati medium berbeda. Ketika medium memiliki panjang sama L, jika medium 1 muat 4,7 panjang gelombang sinar 1, medium 2 muat 3,2 panjang gelombang sinar 2, dan 3
5,3 sinar 3, maka berdasarkan kecepatan cahaya masing-masing medium terkecil ke terbesar. Jadi, oke. Oke. Jadi ada 3 berkas cahaya yang berbeda. Berkas yang pertama, berarti gimana ya ini ya? Misalkan mediumnya aku gambarkan secara kotak aja. Kemudian ada sinar lah di sini. Ya, sinar berarti lurus. Atau karena panjang gelombang gini aja, gitu ya. Nah, berarti nanti dia di sini akan bergelombang gini ya. Ya terserah nanti seberapa. Dengan kalau satu panjang gelombang itu kan segini ya. 1, 2, 3 berapa gitu. Dan seterusnya sampai ininya berapa gitu. Kemudian kalau yang di medium 1 itu L, total panjangnya itu selalu L di sini. L itu muat 4,7 panjang gelombang atau tulis saja 4,7 lambda. Kemudian yang kedua, L-nya muat berapa lambda? Muat 3,2 lambda. Kemudian untuk yang medium 3, L-nya muat 5,3 lambda. Kita mencari, maka berdasarkan kecepatan cahaya masing-masing medium. Kecepatan cahaya berarti cari V ya. Berarti ini hubungannya antara V dengan lambda. Berarti V sama dengan lambda dikali dengan F. Oleh karena itu kan V itu sebanding dengan lambda, maka kita cari lambdanya di sini. Cari lambda, berarti lambda 1, lambda 2, lambda 3. Maka lambda 1 sama dengan L dibagi 4,7. Lambda 2, L dibagi 3,2. Lambda 3 itu berarti L dibagi 5,3. Nah, penyebutnya itu yang lebih besar itu berarti jadinya kecil kan ya. Kalau diurutin dari kecil, sedang, dan besar itu berarti ini tuh sedang karena tengah-tengah antara 3 dan 5. Berarti L per 3,2 itu besar karena cuman dibagi 3. Ini L per 5,3 itu kecil karena dibagi 5 gitu. Sedang, besar, kecil. Kemudian karena sebanding berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Kecil berarti 3, kemudian ke yang terbesar. 3, 1, 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Ini untuk yang nomor 6. Kemudian untuk yang nomor 7, sebuah prisma segitiga sama sisi dengan sudut puncak A sama dengan 60 derajat dan indeks bias kaca prisma 1,5 digunakan dalam percobaan. Sebuah sinar cahaya yang datang pada permukaan prisma dengan sudut theta i sama dengan 30 derajat, maka besar sudut deviasi minimum yang terjadi adalah sebentar. Kemarin ada persamaannya. Aku buka dulu. Agak buram ya, udah aku gedein aja. Jadi seperti ini. Sudut deviation angle.
Kalau di sini sudut deviasinya dilambangkan oleh V. C deh ya. C, lambang psikologi. C. Kemudian berarti persamaannya N sama dengan sin setengah C ditambah V per sin setengah V. N itu berarti indeks bias. V itu adalah ini ya sudut puncak atau sudut puncak prisma. Kemudian C itu adalah sudut deviasi. Kemudian langsung dimasukin aja ya. N-nya adalah 1,5 sama dengan sin setengah dari C ditambah V-nya adalah 60 derajat. Per sin setengah kali 60. Di sini berarti 1,5 sama dengan sin setengah C tambah 60 per sin setengah kali 60, 30. 1,5 itu adalah 3/2 ya. Kemudian sin 30 itu setengah. Sama dengan sin setengah V tambah 60. Jadi 3/4 sama dengan sin setengah C tambah 60. Nah, di sini kita pakai itu permisalan biar lebih gampang. Ini misal X. Berarti 3/4 sama dengan sin X. Maka X sama dengan sin pangkat 1 dari 3/4. Berarti X-nya itu adalah 48,59 bla bla bla. Kemudian kita tahu X sama dengan setengah C tambah 60. Jadi ini 48,59 sama dengan setengah C tambah 60. Nah, kali 2. Berarti ini 97,18 sama dengan C tambah 60. Dapat C-nya 60, ya 97,18 kurang 60, 27, sekian. Jadi didapat sudut deviasi minimumnya adalah 37, sekian. Ini 08 ya. Tapi yang paling mendekati adalah 37 derajat. Oke. Untuk yang nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Kalau ada yang ditanyakan langsung tanya saja ya, teman-teman.
Ini nomor 8. Suatu lilin diletakkan di antara dua cermin paralel. Jarak kedua cermin D, sedangkan jarak lilin ke cermin 1 adalah 0,2 D. Terbentuk bayangan pada kedua cermin. Jarak 3 buah bayangan lilin terdekat di belakang cermin 1 adalah suatu lilin. Ini ada cermin. Ini cermin 1. Ini lilin. Ini cermin 2. Oke. Ini dapat berapa ya? 0,2 D, sisanya 0,8 D, karena jaraknya D, ya nggak? Oh iya, jaraknya D. Jarak 3 buah bayangan lilin terdekat di belakang cermin. Oke, cermin itu kan kalau datar nih, nggak ada tulisan ya. Anggap saja cerminnya datar. Jarak benda dan jarak bayangan sama. Jadi, ke cermin 1 jaraknya 0,2. Berarti bayangan pertama dari cermin 1 itu jaraknya juga 0,2 dari cermin, tapi ke belakang. Ini adalah bayangan yang pertama. Kemudian, ganti warna biru kali ya. Kemudian dia juga punya bayangan ke cermin 2, 0,8 berarti juga 0,8 cm. Aja merah. Ini 21 gitu ya. Ini 11. 11 maksudnya bayangan cermin 1 yang pertama. Terus si cermin 1 ini juga punya bayangan ke cermin 2. Jadi bayangan cermin 1 ini punya bayangan ke cermin 2. Jadi jarak dari cermin 2 ke bayangan 1 itu kan segini. Adalah 1,2 D. Di 1,2 D itu ada bayangan bayangan dari bayangan cermin 1 pada cermin 2. Kemudian di cermin ini, cermin 1 juga dapat bayangan dari bayangan cermin 2. Itu jaraknya kan jadi ke cermin 1 adalah 1,8. Maka di 1,8 di belakang cermin 1 juga ada bayangan dari cermin 1 dari bayangan cermin 2. 1,8 dia. Ini bayangan cermin 1 kedua. Kemudian dia juga punya bayangan dari yang ini. Nih. Kan jaraknya 1,2. Berarti kalau dari cermin 1 adalah 1 ditambah 1,2. Adalah 2,2 D. Berarti di 2,2
Tuh ada bayangan juga. 1, 3. Ya, berarti jarak bayangan di belakang cermin 1, 3 terdekat, itu adalah ini. 1, 2, 3. 0,2, 1,8, dan 2,2. Ini jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. Sebuah benda diletakkan di depan dua lensa cembung yang identik dengan jarak fokus masing-masing 10 cm. Untuk lensa pertama, 8 cm untuk lensa kedua. Oke, gitu. Kedua lensa dipisahkan oleh jarak 40 cm. Benda berjarak 15 cm dari lensa pertama. Pembesaran total benda setelah melewati kedua lensa adalah berarti ini ada benda, kemudian setelah 15 cm itu ada lensa cembung. Ya, kalau lensa cembung berarti positif ya. Kemudian setelah 40 cm ada lensa cembung lagi. Nah, fokus yang pertama itu adalah 10 cm, yang kedua 8 cm. Berarti di sini ada titik fokus. Ya, aku gambar lebih bagus lah ya. Bentar. Ini adalah sumbu utama. Kemudian ada benda sini. Kemudian garis aja ya lensanya. Nah, oke, kasih plus karena dia positif. Kemudian ini adalah fokusnya di 10 cm ya. Kemudian ini 15 cm. Oke. Lalu dipisahkan 40 cm ke lensa kedua. 1, 2, 3, mungkin segini lah ya. 4. Nah, dengan fokusnya itu 8. Berarti F1, F1, F2, F2. Oke, berarti yang pertama kita perlu mencari jarak bayangan dari benda ini atau objek, atau kasih objek gitu. Bayangan. Jadi pakai rumus super F biasa sama dengan super SI ditambah super SO. Yang pertama F-nya adalah 10 cm ya, super 10 sama dengan super SI-nya dicari, tambah super SO itu jarak objek ke cermin, ke lensa. Oke. Jadi super SI adalah super 10 min super 15.
per berapa? 30, 3 min 2. SI-nya adalah 30 cm. Karena 3 min 2, 1. Oke, 30 cm. Kemudian, berarti setelah itu dia punya jarak 30 cm. Seret, 30 cm kira-kira. Ya, ini kan karena jaraknya itu adalah 40 cm. Kemudian ini F2 itu jaraknya 8 cm. Maka 10 cm, 30 cm berarti di sini ya. Di sini itu, misal ini ke sini itu adalah 10 cm. Nah, itu bayangannya berada di sini. Itu nggak tahu ya. Mana itu tadi? Entah itu bayangannya terbalik atau tidak. Kayak gitu. Oke, jadi sudah dapat jaraknya itu 30. Kemudian kita mencari bayangan dari lensa yang kedua. Ditinggal 1/f sama dengan 1/si tambah 1/so. Fokusnya 8, 1/8 sama dengan 1/si-nya dicari. Ditambah 1/so. So tadi adalah berapa? Ini aku kasih tanda aja ya. Ini SO1. Berarti ini adalah SO2. SO2-nya adalah 10. Berarti 1/si sama dengan 1/8 min 1/10. Si sama dengan 40 ya. Berarti 5 min 4. Berarti Si-nya adalah 40 cm. Oke, udah dapet. Nah, untuk mencari perbesaran total itu adalah M1 dikalikan dengan M2. Jadi kita mencari M1 dulu. Dan M2. Di sini ya, M1 sama dengan Si1 per SO1. Si-nya 30, SO-nya 15. Berarti perbesaran 1, 2. Kemudian ini untuk M2-nya, Si2 per SO2 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Sehingga diperoleh M total sama dengan 2 dikali 4. 8. Oke, jadi perbesarannya adalah 8 kali. Jawabannya adalah yang D. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, jadi karena ini juga udah jam 21, ya mungkin sampai sini tutorial kita. Jadi ada yang tanyakan atau enggak tadi? Ada yang tanya ya? Belum ada, Kak. Oke, belum ada ya. Mungkin ini UAS-nya bakal aku lengkapi ya. Atau ya nanti dilihat saja di Drive. Kalau tidak, mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan ke aku. Ya, mungkin untuk tutorial kita pada hari ini, kita cukupkan. Mungkin aku tutup dulu ya.
Terima kasih teman-teman atas atensinya. Oh iya, jangan lupa mengisi presensi yang ada di WA, sama seperti kemarin linknya. Aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.